Halo Gunarwan dan Gunarwati, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya setelah pertandingan kemarin yang sangat menegangkan ya, 1-0 kita menang melawan Porto, lalu perpanjangan waktu dan adu penalti di mana kita menang 4-2 yang membuat kita bisa lolos ke perempat final ya, ke 8 besar Champions League. Ya, ini memang pertandingan kemarin, ini pertandingan yang kalau buat saya seru banget gitu ya, dan bikin sport jantung juga gitu. Dan di sini saya ingin membahas 5 hal yang menurut saya menarik ya dari pertandingan kemarin. Yang pertama, ini saya ingin membahas tentang PP ya, tentang PP ini pemain 41 tahun ya, 41 tahun tapi kontribusinya kita lihat ya, ini memang pengalaman dia ini sangat kelihatan kemarin dalam pertandingan kemarin, memimpin lapisan pertahanan Porto dengan sangat disiplin kemarin ya. Jadi kalau kita lihat strategi permainan Porto kemarin tuh tidak berbeda dengan strategi saat kita datang ke kandang mereka ya. Jadi di leg pertama sama ini strateginya agak mirip-mirip, mencoba mid block gitu. Tapi kali ini kita bisa membongkar gitu kan pertahanan mereka. Dan juga dari sini kita sebenarnya, saya suka nggak suka juga harus ngomong ya, kelihatan sekali bahwa pemain-pemain Arsenal itu kemarin itu pengalamannya memang kalah ya. Karena kalau kita lihat kemarin pemain-pemain Arsenal yang pernah bermain di Champions League hanya ada 4 loh pemain Arsenal kemarin dari 14 pemain. Dari 14 pemain yang turun termasuk cadangan ya. Jadi yang turun ke lapangan 14 pemain ini hanya ada 4 yang pernah bermain di Champions League ya. Jadi itu adalah Kai Havertz, Jorginho, lalu Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko ya, 2 pemain dari Manchester City dan 2 dari Chelsea gitu. Dan ya, ini menurut saya kemarin terlihat sekali bagaimana kita pengalamannya memang sangat minim, tapi semangatnya nggak kalah gitu ya. Jadi walaupun kita dari sisi pengalaman terlihat sekali menurut saya sangat kurang, tapi dari semangat tidak kalah, sehingga inilah yang membuat kita menang. Tapi memang tidak bisa kita hanya terus-menerus mengandalkan semangat gitu ya. Dan ini menurut saya kemenangan dari Porto ini menambah pengalaman dari para pemain Arsenal, yang harapan saya, kalau saya pribadi ya, harapan saya pribadi paling nggak kita bisa sampai semifinal. Tapi ya kita lihat lah gitu. Jadi ya kalau bisa jauh sekalian, bisa sampai final gitu kan ya. Cuman kalau buat saya pribadi bisa sampai semifinal itu sudah sangat puas kalau buat saya pribadi. Bisa sampai final itu pencapaian yang luar biasa kalau menurut saya. Dan ya semoga bisa lah sampai final ya. Dari bagian pertahanan Porto saya mau ngomong ke ke penyerangan Arsenal kemarin ya. Yang dimana dibilang Bukayo Saka ini ya, Saka ini kemarin dibilang permainannya agak kurang bagus gitu ya, tidak ada assist, tidak ada gol, hanya ya gol dibilang bukan hanya ya, tapi dia bisa loh menciptakan 2 peluang gitu kan. Tapi kemarin memang secara kontribusi Saka tidak terlalu kelihatan ya. Dia chances creatednya itu nggak terlalu kelihatan ya oleh pendukung Arsenal. Kenapa? Karena secara efektif itu dimatikan ini memang oleh Wendell, Galeno dan Varea. Jadi teman-teman kalau lihat ya, ini pertahanan Porto itu ini lebih terkonsentrasi di sisi kanan. Sebentar saya matikan kamera saya dulu. Nah ini ya, ini posisinya mereka lebih terkonsentrasi di sisi kanan, di sisi kiri mereka, sisi kirinya Porto, sisi kanan Arsenal. Kenapa?
Karena kalau kita lihat ya, Arsenal itu secara eh, penyerangan ini sangat dominan itu adalah dari sisi kanan ya. Kalau kita lihat ini secara statistik, Arsenal ini dominan penyerangan itu dari kanan itu hampir 49, hampir 50% itu penyerangan itu dari sisi kanan gitu ya. Jadi makanya kemarin dari Porto yang mereka juga sudah gembar-gembor kan ya, dari Porto bahwa mereka itu menemukan titik lemah Arsenal gitu. Menurut saya salah satunya adalah mereka melihat penyerangan kita ini adalah dari sisi kanan, sehingga mereka mencoba mematikan mencoba mematikan eh, penyerangan kita ini dari sisi kanan gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat dominan dominan pertahanan mereka ini ada di sini nih tuh, dari sisi kanan sini lebih banyak terkonsentrasi untuk tackle dan pokoknya defensive action lah ya. Defensive actionnya lebih banyak terkonsentrasi di sisi kanan Arsenal atau di sisi kiri kotak penalti mereka gitu. Jadi ya kalau dari saya tidak heran kenapa kemarin Saka tidak terlalu terlihat kontribusinya, karena memang sisi kanan Arsenal ini mereka usaha matikan gitu ya. Dan inilah makanya menurut saya pribadi, inilah keunggulan strategi Arsenal tidak bergantung pada satu striker ya, sebagai striker murni gitu kan. Karena kalau kita lihat itu yang terjadi pada Manchester City dengan Haaland. Kalau mereka bisa mematikan Haaland, habis sisi penyerangan Manchester City. Kalau Haaland bisa dimatikan, itu sekitar 80-90% penyerangan itu habis. Kita lihat kemarin pada saat melawan melawan Liverpool ya, Haaland bisa dimatikan, praktis tidak bisa berkutik. Lalu pada saat melawan kita juga ya kemarin, ketika di awal musim Manchester City bertandang ke Emirates, kita bisa mematikan Haaland, maka penyerangan tidak bisa kemana-mana. Nah di sini dengan kita kemarin bisa mematikan sisi sebelah kanan kita berhasil dimatikan gitu ya. Martin Odegaard, nah ini yang saya mau ngomong selanjutnya nih ya, kapten fantastik kita, dia beralih ke kiri ya. Ini nah ini assist dari Martin Odegaard ya, yang kuning di sini. Dia pindah ke kiri gitu Odegaard ya, dan menciptakan gol dari sisi kiri yang dicetak oleh Trossard. Tapi asisnya ini karena kemarin mereka bermain 1-2 ya, Odegaard dengan Trossard gitu, dan menciptakan gol yang luar biasa dari sisi sebelah kiri gitu. Inilah makanya saya bilang kenapa kalaupun nanti Arsenal mencari mencari penyerang, jangan harap penyerangnya itu tipe-tipe seperti Haaland atau tipe-tipe seperti Højlund ya di mana, di Manchester United dan Manchester City gitu. Itu tadi karena memang kita tipe permainannya berbeda gitu ya, tipe permainannya kita berbeda. Jadi kalaupun kita mencari striker, saya yakin itu adalah nanti akan tipe-tipe seperti Havertz saat ini, seperti Gabriel Jesus, atau bahkan seperti Nketiah, tapi yang ya tentu finishingnya lebih bagus ya dari Nketiah. Karena itulah penyerang yang dicari Arsenal, yang bisa berganti-ganti posisi gitu ya. Berikutnya saya mau ngomong kemarin itu juga tentang David Raya ya, yang ketika diwawancara gitu kan kemarin, dia ngomong harusnya bisa bisa menyelamatkan tiga penalti gitu ya, dimana dia kemarin itu menyelamatkan penalti dari Wendell dan dari Galeno
dimana dia ngerasa harusnya juga bisa menyelamatkan 3 penalti itu. Menurut saya penalti dari Grujic, karena yang penalti dari Grujic itu juga dia bisa membaca arah dan bisa melompat ke arah yang benar gitu kan, cuman ya nggak kesentuh lah gitu ya. Jadi itu dia ngerasa dia harusnya bisa 3 penalti itu bisa dia selamatkan. Nah inilah menurut saya sekarang dengan apa yang terjadi kemarin itu juga menurut saya eh, David Raya ini sudah secara de facto adalah kiper utama Arsenal. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Ya mungkin pertandingan melawan Brentford kemarin ya sudah amat sangat mungkin menjadi pertandingan terakhir eh, siapa Aaron Ramsdale sebagai kiper Arsenal gitu ya. Ya, ini saya ngomong ini bukan karena saya fansnya David Raya. Kalau saya nggak suka dengan Ramsdale, saya nggak akan bikin video pembelaan saya kepada Ramsdale kemarin ya untuk review pertandingan melawan Brentford. Tapi memang pertandingan Porto ini kemarin semua semua keunggulan David Raya ini sudah jauh di atas dari apa yang menjadi keunggulan Aaron Ramsdale. Ya dari sisi penyelamatan ya dia kemarin menjadi kiper pertama. Jadi David Raya ini menjadi kiper pertama Arsenal, kiper pertama Arsenal yang menyelamatkan 2 penalti di Champions League. Jadi bukan satu pertandingan Champions League, tapi di keseluruhan pertandingan Champions League yang Arsenal, maksudnya dalam satu musim lah ya gitu. Jadi dalam satu musim bisa penyelamatan 2 penalti itu sudah rekor gitu. Lalu berikutnya kita ngomong dari sisi distribusi ya, distribusi David Raya dalam build up jauh lebih superior daripada Aaron Ramsdale. Berikutnya permainan bola dengan kaki ya, apalagi ya dalam berbagai sisi sekarang Aaron Ramsdale sudah kalah dari David Raya. Apakah Ramsdale mau menjadi kiper cadangan Arsenal? Ya kita harus lihat juga gitu kan. Kalau menurut saya kalau Arsenal mau membagi konsentrasi juga dengan piala-piala minor seperti piala apa namanya piala FA dan piala Carabao, mungkin harusnya Ramsdale akan dapat lebih banyak pertandingan atau dibagi gitu kan. Memang pertandingan-pertandingan IPL yang melawan tim-tim minor gitu kan ya, apakah seperti itu bisa dilakukan kita nggak tahu. Yang pasti menurut saya dengan kondisi ini David Raya secara de facto sudah menjadi kiper utama Arsenal ya, dan itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Bagi fans Aaron Ramsdale juga menurut saya sebagian besar dengan pertandingan kemarin sudah tidak bisa menyangkal lagi bahwa David Raya lebih unggul daripada Aaron Ramsdale. Nah berikutnya saya mau ngomong tentang ini ya, kemarin situasi di stadion yang sangat meriah gitu ya. Ini Emirates Stadium akhirnya bisa menjadi benteng bagi Arsenal menurut saya. Musim kemarin sudah mulai kelihatan, musim ini Emirates Stadium benar-benar menjadi benteng dan menurut saya memang menjadi tempat yang angker bagi siapapun yang datang untuk bertamu ke Emirates ini gitu. Dan ya kemarin sebelum pertandingan gitu kan, sekitar ya beberapa hari sebelum pertandingan memang Mikel Arteta meminta kepada para pendukung untuk hadir ke stadion untuk membawa semangat, membawa keriuhan, membawa apa ya, pokoknya benar-benar datang untuk memeriahkan kondisi di Emirates Stadium. Dan kemarin para supporter yang hadir itu membawa semangatnya ke Emirates, benar-benar menjadikan Emirates ini sebagai benteng ya, membuat
semangat para pemain Arsenal untuk bermain full 120 menit gitu kan. Tidak hanya waktu normal, tidak hanya normal time, tapi juga kemarin perpanjangan dan untuk penalti juga gitu kan, membuat para pendukung para pemain Porto juga merasakan gitu kan tekanan dari pemain ke-12 kita gitu kan, para pendukung gitu. Kemarin itu benar-benar meriah gitu ya. Jadi menurut saya Emirates Stadium ini yang sempat dirasa sebagai apa ya, stadion yang tidak punya jiwa gitu kan. Akhirnya jiwanya ini, menurut saya akhirnya jiwanya ini udah sampai sekarang di Emirates gitu kan. Sejak kita pindah dari Highbury gitu. Nah inilah menurut saya hal yang sangat luar biasa, dan memang untuk pertandingan kemarin membuat kita sangat emosional gitu kan. Ya, itu sih dari saya ya, 5 hal dari pertandingan kemarin yang menurut saya menarik. Kalau teman-teman punya hal menarik lain dari pertandingan kemarin kita melawan Porto, boleh yuk tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka konten-konten semacam ini, boleh boleh di like, share, dan subscribe ke teman. Boleh di like dan share ke teman-teman yang suka Arsenal juga, dan subscribe gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang kemarin sudah nemenin ya, di share, di komen langsung kita, ya di komen bareng kita live ya. Terima kasih semuanya yang juga sudah subscribe, sudah komen ya. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.